Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita akan memasuki tahun baru Imlek, tahun naga kayu, sesuai dengan horoskop Chinese lunar years. Lunar artinya bulan, tapi orang Chinese menghitung bukan hanya dengan bulan, tapi juga dicampur dengan matahari. Nah, buktinya dalam penanggalan Chinese kita kenal dengan namanya Kabisat atau Lun. Nah, tiap berapa tahun sekali ada Lun, ada Kabisatnya. Lun itu ditambah 1 bulan, sehingga misalnya bulan 5 Lun. Nah, itu ada bulan 5-nya sendiri, ada bulan Kabisatnya sendiri. Kalau di penanggalan internasional, Kabisat itu cuma 16 hari kan, 28 atau 29 Februari. Nah, 29 itu disebut Kabisat. Tapi kalau penanggalan Chinese, Kabisatnya itu 1 bulan penuh. Nah, Lunnya di bulan berapa, yaitu tergantung kongsinya, dihitung, ada perhitungannya. Terlalu ruwet kalau dijelaskan di sini. Nah, lalu ini budaya yang sudah sangat tua. Tua mana dengan tradisi agama Buddha? Kurang lebih hampir sama. Nah, budaya, tradisi, perhitungan, mitologi dan sebagainya macamnya dengan dasar budaya Chinese itu kan sudah berlangsung dari tahun 0, itu tahun pertama Masehi, itu 4000 tahun ke belakang. Jadi 4000 sebelum Masehi itu budaya China atau budaya Tionghoa itu mulai sudah terbentuk. Kekaisarannya pun yang paling tua itu Kekaisaran Wu. Nah, jadi kita harus bicara mengenai sejarah dan tradisi yang begitu tua. Nah, sekarang apa sih hubungannya dengan agama Buddha? Tradisi-tradisi China ini. Saya kira tradisi China ini banyak sudah diserap dalam Mahayana. Tetapi prinsip Buddhisme masih berlaku dengan sangat kuat di Mahayana. Apakah kemudian setelah saya menjadi seorang Buddhis, saya menekuni agama Buddha, lalu saya perhatikan tradisi China mengenai Hong Shui misalnya, mengenai penanggalan misalnya, mengenai perhitungan hari dan sebagainya, itu kan sangat ruwet sekali. Nah, misalnya saja perhitungan Sio, ini kan Sio-Sioan nih, Sio tahun ini Sio Naga untuk tahun depan, ini sebelumnya Sio Kelenci, ya kan? Nah, Sio-Sioan ini, Sio ini juga macam-macam. Nah, ada Sio, misalnya tahun depan adalah Sio Naga Kayu. Nah, jadi selain Sio ada elemen. Elemennya terdiri dari 5 macam elemen. Nah, bahasa Mandarinnya Cin Mu Sui Huo Tu. Cin itu logam, Mu kayu, Sui air, Huo api, Tu tanah. Nah, kalau tahun kemarin kelinci apa, lalu tahun ini naga kayu misalnya. Nah, jadi perhitungan itu harus menghitung juga elemen-elemennya. Nah, jadi ada 3 macam perhitungan. Selain elemen, ada lagi perhitungan mengenai buminya atau Hong Shui-nya. Ada lagi perhitungan mengenai pejinya, Mandarinnya Shen Chen Pa Zi-nya. Nah, itu perhitungan langitnya.
Jadi langit, manusia dan bumi, Tian Di Zhe. Nah, Tian langit, Di bumi, Ren manusia. Nah, Ren ini dalam bahasa Buddhis berarti manusianya, artinya karmanya. Jadi kalau misalnya Hong Shui-nya jelek, harinya atau penanggalannya jelek, tapi karmanya baik, itu cukup untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Seperti saya lah. Kalau contoh orang lain kan saya susah ngomong. Kalau contoh diri kita kan saya lebih ngerti kan. Nah, saya mengalami masalah yang sangat besar di tahun 2023. Serangan jantung. Nah, itu kan penyakit yang sangat berbahaya. Kalau tidak ditangani dengan baik, kita bisa mati. Saya terpaksa pasang 2 ring. Nah, itu kan secara kehidupan kita mengalami karma buruk kan. Tetapi ketika kita mengalami karma buruk, karma baik kita juga otomatis berbuah. Berbuahnya apa? Oh, datang bantuan, doa, perhatian. Ya kan? Dari semua pihak. Mulai dari MBI Pusat, MBI DKI. Ya, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih saya kepada semua donatur yang membantu. Sehingga kesulitan saya terselesaikan dengan baik. Nah, apakah setiap pergantian tahun kita dapat memastikan bahwa tahun depan atau tahun 2024 ini kita bisa jalani dengan senang, bahagia, sukses? Ya, doanya. Karena kan setiap awal tahun berdoa. Kalau anak muda sekarang katanya apa itu bikin resolusi, New Year's resolution. Sebetulnya itu kan salah kaprah. Resolution itu bisa kita lakukan setelah kita melakukan refleksi atau reflection. Kita coba lihat tahun yang kemarin apa yang kita terjadi, yang kita lakukan. Di mana kesalahannya, itu introspeksi. Nah, agama Buddha luar biasanya itu menekankan pada introspeksi. Coba baca misalnya Sutra Intan atau Sutra Hati, Xinjing. Itu kan kalimat pertamanya, mari kita berintrospeksi. Guan Zhi Zai Pusa. Melihatnya ke dalam. Nah, orang kan selalu melihatnya keluar. Nah, kenapa melihat keluar? Lebih gampang kan, melihat orang lain kan lebih gampang. Nanti kalau kita punya masalah, kita punya karma buruk berbuat, kita salahkan orang. Kan paling gampang begitu. Nah, tapi kalau melihat ke dalam, rasanya ribet, ruwet. Oh, saya salah begini, oh saya salah begitu. Nah, maka nanti setelah kita melihat ke dalam, introspeksi, setelah refleksi, introspeksi, baru resolusi. Baru kita temukan, oh kalau begitu saya nggak boleh begini lagi. Nah, itu cara Buddhisme. Tapi sekarang orang maunya resolusi aja. Langsung. Gua maunya begini. Saya maunya kaya, saya maunya punya pasangan yang cantik, saya maunya bahagia, kan begitu. Padahal Buddhisme mengajarkan kita tidak mungkin hari itu cuma siang aja. Jam 12 siang terus menerus matahari bertahan terus di jam 12. Enggak mungkin.
Pagi sampai siang itu kan ada proses. Matahari di ufuk timur, fajar menyingsing, merah, merona, lalu pelan-pelan gelap berganti menjadi terang. Nah, begitu. Nggak mungkin tiba-tiba terang kan? Lalu setelah mencapai puncak terang, matahari akan pelan-pelan turun. Dan kita akan memasuki senja, lalu gelap lagi. Gelap pun ada bulan, ada bintang yang bisa kita nikmati. Kan begitu. Dalam seperti saya yang saya bilang tadi, dalam keadaan karma buruk pun kita masih bisa berbahagia. Karena ada berbuah juga dari beberapa tempat lain kan karma kita. Jadi sebagai seorang Buddhis, anicca itu pasti terjadi. Sang Buddha juga bilang. Tetapi kalau karma baik kita cukup, kita nggak usah khawatir. Nggak usahlah khawatir yang berlebihan. Misalnya ya, nenek saya kan sangat kental dengan tradisi Chinese. Di awal tahun pasti, atau bahkan di akhir tahun, nah ini seperti sekarang lah, di akhir tahun kelinci ini, orang pergi kuamia, pergi hitung hong sui, pergi hitung apa, peji, lihat buku tongsu itu. Kenapa? Untuk mempersiapkan tahun depan yang gilang gemilang. Oh, kalau semuanya gilang gemilang, semuanya sukses, lalu siapa yang kemudian harus menanggung karma-karma buruknya? Kan begitu. Tidak mungkin kita sukses lalu semua orang juga ikutan sukses. Nggak mungkin. Kita misalnya dagang, kita laku jualannya, kompetitor kita pasti nggak laku. Kalau kompetitor kita laku, kitanya nggak laku. Nah begitu. Kalau semua laku, nggak mungkin. Terus siapa yang beli? Ya kan? Nah, contohlah seperti saya, pengacara. Kalau saya mau menangkan perkara, pasti ada yang kalah. Nggak mungkin menang semuanya. Menang semuanya bisa win-win, damai. Mau nggak orang damai? Oh, tidak mungkin. Kalau sudah masuk ke pintu pengadilan itu jarang sekali orang mau damai. Ngapain damai di pengadilan? Damai aja sebelum masuk pengadilan. Kan begitu. Jadi, saudara-saudara, kita nggak usah terlalu khawatir dengan masa depan kita. Yang penting, Anda punya karma baik yang cukup. Nah, persoalan kan kita nggak mau bikin karma baik. Saya masih hidup suka-suka gua dong. Gak usah diatur-atur. Repot amat ketemu orang, gue mesti senyum, mesti nyapa. Terus orang berbuat kebajikan, kita mesti bermudita. Gue suka-suka gue aja. Bisa lu sesuka-suka lu bisa. Tapi jangan harap semesta kemudian mendukung Anda. Anda tidak menanam kebajikan untuk semesta. Gimana kemudian Anda mengharapkan? Tapi begitu Anda menderita, ya kan? Anda menyalahkan seluruh dunia. Kamu kok nggak perhatian dengan saya ya? Katanya ajaran cinta kasih, tapi kok aku nggak dicintai, nggak dikasihi. Tapi kok banyak yang tapi lainnya. Lalu kita menyalahkan orang. Ya itu kan paling gampang. Nah, sebagai umat Buddha ya nggak begitu. Anda harus lebih dulu mencintai semua makhluk.
makhluk apapun kita harus mencintainya. Kan dalam doa kita sabe, sata, bawantu, sukitata. Nah, jadi kembali ke tahun baru naga kayu ini. Imlek 2024 ini. Apa yang kita perlu siapkan? Ya seperti menyambut tahun baru nasional atau tahun baru internasional 2024. Mestinya kita melakukan introspeksi. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi. Nah, apa yang terjadi di tahun 2023 atau tahun kelinci kemarin? Introspeksi. Lalu kita melakukan refleksi, introspeksi. Nah, lalu kita nanti melakukan resolusi. Nah, itu yang mestinya dilakukan. Tapi kan kalau tradisi mengajarkan kalau sekarang ini kita harus mengantarkan para dewa naik ke langit. Ini kan Jumat nanti 23 kan. Nah, itu para dewa katanya naik ke langit, diakhiri dengan dewa dapur. Chosen. Nah, dikasihlah sembayangan atau sajenan yang manis-manis. Nah, yang lengket-lengket. Dodol. Itu kue keranjang, itu dodol Chinese. Atau permen. Kalau di kota atau Chinese itu sering pakai permen yang lengket gigi itu, meyatang, atau pakai permen yang susu itu, permen susu cap kelinci itu kan lengket itu. Kenapa? Karena katanya dewa ini ketika melapor nanti ke Kaisar Langit, dia akan berkata, menyampaikan seluruh perbuatan setahun yang kemarin, sehingga 2024 nanti atau tahun naga kayu ini Anda akan diberikan hukuman atau reward atau hadiah. Nah, supaya nanti Raja Langitnya memberi kita hadiah, maka si dewa dapur ini atau dewa keluarga ini yang melapor ini harus memberikan laporan yang baik kepada Kaisar Langit atau Gyokte, Ikti, nah, atau Kaisar Kumala. Nah, karena manis, dia akan ngomong Tien, Tien, Tien. Nah, dalam bahasa Mandarin, Tien itu artinya tambah. Jadi maksudnya ditambahkan kesuksesan, ditambahkan panjang umur, ditambahkan kebahagiaan. Oh, menyenangkan. Tapi apakah kehidupan kita semuanya menyenangkan? Itulah yang perlu kita renungi. Sekali lagi, jangan hanya resolusi, tetapi juga refleksi dan introspeksi. Demikian dari saya, Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.